Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak, adik-adik, jamaah pengawasan menjelang buka puasa di Masjid Nur Huda 19 Dondong rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua. Nikmatnya tidak bisa kita sebut, nikmatnya tidak bisa kita hitung, tidak bisa kita tuliskan. Ketika kita menuliskan, bahkan seandainya kehabisan tintanya, lautan dijadikan tinta, lalu pohon-pohon sebagai penanya, gak bakal bisa menuliskan nikmat-nikmat dari Allah. Secara sederhana tetapi bermuatan besar, tanda syukur kita itu secara lisan mengucapkan, melafalkan alhamdulillah. Itu diksinya pilihan dari Allah yang diajarkan kepada para nabi, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nabi yang tadi saya kutip, misalnya alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Bentuk tahmidnya Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, karena keduanya ini diberikan fadilah, kelebihan dibandingkan kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang lainnya. Di antaranya adalah Nabi Sulaiman dapat memahami bahasa hewan. Nabi Daud itu suaranya bagus, ketika membaca kitab Jabur itu makhluk-makhluk lain ikut bertasbih. Sedangkan kita mengucapkan alhamdulillah bukan karena itu, karena nikmat-nikmat lainnya. Karena kita itu tidak punya kelebihan ya dibandingkan yang lain, hampir rata-rata. Tetapi tanda syukur kita tetap alhamdulillah. Sholawat dan salam semoga Allah tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pertemuan kedua, tema besarnya adalah bertetangga dalam Islam. Setiap Rabu di bulan Ramadan ini kita bahas terkait dengan bertetangga dalam Islam. Ini tema diangkat karena Islam sendiri, sebagaimana pertemuan minggu lalu, menempatkan tetangga itu urut-urutannya setelah menyembah Allah, kemudian orang tua, berbuat baik. Jadi makanya punya kemuliaan tersendiri tetangga di mata Islam. Bahkan kemarin disebutkan Rasul itu, Nabi Muhammad SAW, didatangi sering kali oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril pesannya apa? Terkait dengan tetangga. Seolah-olah Rasul beranggapan, iki jangan-jangan tetangga ini berhak mendapatkan waris. Ya, ternyata tidak. Memang sampai saat ini syariat Islam tidak membenarkan tetangga mendapatkan waris, kecuali tetangganya itu adalah masih kerabat atau ada family, urusan terkait dengan hubungan kekeluargaan darah ya. G. Kalau kemarin kita mengangkat tema kedudukan tetangga dalam Islam, sore hari ini kita akan membahas sedikit mengenai adab dan etika bertetangga. Jadi setelah memuliakan tetangga menurut Islam, mulianya itu dalam hal apa? Nah, ternyata
ada adab-adabnya, ada etikanya, ada akhlak kita selaku orang yang hidup bersosial, butuh hubungan interaksi dengan sesama manusia, dengan tetangga. Adabnya seperti apa? Nah, kita akan mengutip beberapa kitab, beberapa hadis ya, yang termaktub dalam kitab-kitab Adabul Mufrad Imam Al-Bukhari, kemudian juga Syu'abul Iman, ada Qami'ul Taghut dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, serta yang lainnya termasuk dari Imam Al-Ghazali. Jadi rujukannya insya Allah sebisa mungkin saya hadirkan yang sudah benar-benar valid ya. Kemarin misalnya disebutkan bahwa 40 rumah depan, belakang, kanan, kiri yang dimaksud dengan tetangga, ternyata secara syariatnya gitu ya, berdasarkan rujukannya itu kurang kuat, hanya merujuk kepada pendapat para ulama. Ini saya sampaikan dulu mengenai adab etika bertetangga itu secara umum, prinsip bertetangga. Ini nanti saya beberapa hadis yang saya bacakan ya untuk memperkuat. Jenengan sambil selonjoran boleh, sambil ngantuk juga boleh. Yang penting begitu mendekati maghrib jangan sampai masih tertidur ya. Insya Allah jenengan kuat semua. Ibu-ibu nggak usah lihat saya, nggak apa-apa ya, lihat yang lain boleh. Bapak-bapak pasti lihat saya ya, lihat ke samping kan gak enak kamar mandi ya. Hadis riwayat Muslim. Ini yang menyebutkan bahwa termasuk juga Syu'abul Iman, dari cabang iman itu disebutkan ada 77. Nah, cabangnya diantaranya ini. Man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyukrim daifahu. Wa man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah, hendaklah dia beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Yang kedua, hendaklah dia itu memuliakan tamu. Dan yang ketiga, hendaklah berkata yang baik atau diam. Ini cabang dari iman, Syu'abul Iman. Apa ini poinnya? Poinnya kita ambil yang statement pertama. Yang pertama saja, yaitu siapa orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia itu memuliakan tetangganya. Tetangga itu, makanya memuliakan tetangga itu termasuknya perintah. Ya, memang tidak dihukumkan secara fikih itu wajib ya, tetapi ini perintah, anjuran, karena ada beberapa kemuliaan, mempunyai dasar-dasar yang kuat. Pentingnya yukrimu jaroh, memuliakan tetangga. Jarohu itu berarti tetangganya ya. Fal yukrim jarohu, ini saya mengutip dari kitab Qamit Tughyan, karangan Imam Nawawi-nya orang Banten ya, Imam Nawawi Al-Bantani, bukan Imam Nawawi yang pengarang kitab Al-Azkar. Dalam kitab Qamit Tughyan ini disebutkan bahwa memuliakan tetangga maksudnya adalah berbuat baik kepada tetangga dengan jalan menampakkan wajah yang cerah dan berseri-seri. Kalau gitu harus pakai skincare. Orang harus nggak harus pakai tumbas skincare. Simbah-simbah kan mending fresh care ketimbang skincare. Skincare sapa hati malah dong naksir sing nom-nom ya. Repot ya. Menampakkan wajah yang cerah dan berseri-seri artinya ketika dipandang itu dia membentuk huruf U bibirnya. U bandingkan dengan huruf N. Bentuk huruf mulut N dengan U itu berbeda. Sama-sama output dari gerakan bibir, tetapi akan berkesan beda.
Gambar saja misalnya ada lingkaran, kemudian jenengan setelah lingkaran kecil sebagai mata, lalu di bawahnya siung seperti perahu. Itu berarti menunjukkan smile. Wajah yang berseri-seri, nyeneng ke. Tetapi begitu yang di bawah lingkaran 2 itu, yang mata ya, kemudian huruf seperti huruf N, seperti gunung, itu berarti dalam keadaan tidak berseri-seri. Bisa jadi mecucu, mangkel, dongkol, pokoknya wajah cantik, yang wajahnya glowing. Nah, kalau saya bukan glowing ini Maya. Meskipun wajahnya itu produk dari skincare termahal, terlarang gitu ya, paling bonafid. Tetapi kalau dia mengemas bibirnya, mulutnya ketika bertemu dengan tetangga, dia itu tidak menampilkan wajah yang berseri-seri, senyum, saya yakin kesan lawan bicaranya itu wegah ketemu meneh. Tidak mau bertemu lagi. Kenapa? Bersengut, ya. Tidak mau menampakkan senyum. Nah, akan menurut Imam An-Nawawi itu memuliakan tetangga, yakni menampakkan wajah yang cerah dan berseri-seri. Modalnya cuma di wajah, spesialnya ke mulut, ke bibir. Tidak usah pakai ongkos kirim, tidak usah pakai top up, rasa. Cukup membentuk senyum wajah yang ceria, nyenengke. Itu salah satu dari fayukrim jarohu, menyenangkan tetangganya. Lalu yang kedua itu adalah ini sudah mulai bermodal ya, yakni memberikan makanan kepada tetangga. Ojo nganti makanan sing wis basi, sing kira-kira aku ora seneng kayak wae kono. Pas bagian sing enggak seneng, bagian enggak enak, kasihkan tetangganya. Ojo, maksudnya memberi makanan kepada tetangga itu adalah makanan yang sebagaimana dia menikmatinya. Menurut dia enak, standarnya keumuman enak, dikasihkan kepada tetangga. Ini salah satu, yang kedua dari bentuk yukrim jarohu, memuliakan tetangganya. Lalu yang ketiga, menanggung perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh tetangga. Ini tahapannya lebih atas lagi, lebih tinggi lagi. Menanggung perbuatan tidak baik yang dilakukan oleh tetangga. Kira do abot, tanggaku sing gawe masalah, aku sing kon nanggung. Ya moh. Wegah. Padahal menurutnya Imam An-Nawawi termasuk memuliakan tetangga, yakni apa? Menanggung perbuatan tidak baik yang dilakukan olehnya. Tapi bukan titik di sini, ada komanya. Apa syaratnya? Jika tidak mampu berbuat demikian, hendaklah menahan diri untuk tidak menyakiti tetangga. Tiga-tiganya, dua atau satu dari ketiga itu tidak bisa, maka lebih baik menahan. Jangan sampai menyakiti tetangganya. Terima meneng. Tadi makanya fal yakul khairon au liyasmut. Hendaklah dia itu berkata yang baik atau diam. Diam itu kadang menunjukkan bagus, diam itu kadang menunjukkan tidak bagus ya. Ada diamnya jenengan didiamin sama tetangga kan agak repot. Artinya ketika bertemu dia berpaling muka, nggak mau ketemu, itu didiamin. Tapi bentuknya negatif ya. Hadiratullah. Kemudian ini hadis yang berikutnya, masih riwayat Bukhari ini. Pak Uji mana? Pokoknya kalau 2 atau 3 menit sebelum waktunya selesai, silahkan berdehem ya. Urung ya, sampai 33, 36 kok ya. Kalau kurang 3 menit ya, dehem ya. Saya merasakan kalau ada dehem berarti sudah ada resistensi. Rampung. Oke, saya paham yang dengar yang jenengan semua merasakan ya.
Man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir fala yu'dzi jarahu. Ini penegasan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia yu'dzi jarahu. Yu'dzi itu diartai dengan menyakiti tetangganya. Disebut menyakiti itu bisa secara verbal, secara lisan, maupun secara fisik, secara kelakuan. Ini banyak sekali sebenarnya. Nanti itu dibahasnya minggu depan karena termasuk dosa pelanggaran terhadap tetangga. Nah, poinnya di dalam hadis ini adalah jangan sampai kita menyakiti tetangganya. Di dalam hadis ini menggunakan kata larangan la yu'dzi jarahu, jangan menyakiti tetangganya. Oke, berikutnya yang ketiga, man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyuhsin ila jarih. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Ini hampir mirip, cuma redaksinya beda. Kalau tadi menggunakan kata negatif, ya jangan menyakiti tetangga. Itu kan kata negasi ya. Tapi kalau yang ini kalimatnya bagus. Jadi afirmasinya positif. Hendaklah berbuat baik kepada tetangga. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbuat baik terhadap tetangganya. Hampir sama dengan apa tadi yang dilarang untuk menyakiti. Ini saya mengutip syarahnya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani mengenai hadis ini dalam kitab Al-Jami'. Dimunculkan juga dalam Adabul Mufrad. Secara gamblang ditujukan bahwa tidak adanya keimanan atau kurangnya iman seseorang itu yang tidak senang jika tetangganya mendapat kebaikan dan terhindar dari kejahatan sebagaimana dia senang hal itu terjadi pada dirinya. Artinya termasuk yuhsin ila jarih, berbuat baik kepada tetangga itu melalui sikap, melalui respek kita. Ikut senang ketika tetangga senang, ikut sedih ketika tetangga sedih. Ada rasa empati. Bukan sebaliknya. Tetangganya senang malah loro ati. Tetanggane sakit malah syukur. Rasa no. Misalnya. Itu yang tidak termasuk yuhsin ila jarih. Jadi ditegaskan lagi oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa secara sederhananya yakni ikut senang manakala tetangga senang, ikut sedih manakala tetangga sedih. Tetangga kita itu ya, informasi terbaru saya tidak tahu terkini ya, Pak Dawam ya, Ketua Takmir, dan Pak Komi itu posisinya masih belum kembali ke tanah air. Berarti kita turut prihatin ya. Saya mantau di grup jamaah itu ada yang menunjukkan rasa empati ya. Berarti itu alhamdulillah sudah menunjukkan bahwa dia beriman kepada Allah dan juga hari akhir, yakni apa diantaranya peduli dengan keadaan tetangganya. Ya. Ada berapa Pak Is? 58.000 ya. Yang di sana masih belum kembali ke tanah air. Pokoknya kita itu usaha kita, ikhtiar kita, peran kita baru sebatas doa ya. Gak mungkin kita ngirim pesawat dari sini ke sana ya. Malah kena rudal repot ya. Jadi kita doakan semuanya berjalan sebaik-baiknya. Mesti akan ada banyak hikmahnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan skenario-nya Allah itu di luar dugaan kita ya. Ada tulisan itu manusia itu punya kendala, Allah punya kendali. Ya, tenang aja. Ini masalah, ini kendala ini. Tenang. Yang mengendalikan itu adalah Allah. Ya. Mungkin orang menganggapnya ini masalah besar. Bagi Allah mah cetek, kecil. Jadi pasrahkan kepada Allah.
Ini quote-nya begini. Tidak menyakiti tetangga itu kewajiban. Berbuat baik kepada tetangga itu kemuliaan. Tidak menyakiti tetangga itu kewajiban. Berbuat baik terhadap tetangga itu sebuah kemuliaan. Tidak menyakiti tetangga membuat kita tidak berdosa. Berbuat baik terhadap tetangga membuat kita berpahala. Jenengan mau pilih dosa atau pahala? Pahala. Kalau gitu, fal yuhsin ila jarih. Berbuat baiklah kepada tetangganya. Jangan sampai kita itu, ini diulangi lagi ya, kalau bosan pura-pura nggak dengar aja. Jangan sampai kita itu rajin ke masjid, sregep sholat fardu di masjid berjamaah, tetapi tetangga merasa terganggu dengan keberadaan kita. Jangan juga sampai suara tilawah Quran kita itu yang merdu versi kita, tetapi bagi telinga tetangga kita itu berisik. Jangan sampai demikian. Merdu saya baca Al-Quran gini-gini, ternyata dipandang oleh tetangga, terutama tetangga yang sakit gigi, maka itu bisa menjadi tidak bagus ya. Suara Al-Quran memang bagus, asyifa ya, tetapi kalau orang yang sakit gigi ya mesti lebih baik pada diam ya, ketimbang ngomong yang bagus pun kalau yang sakit gigi ya. Jadi ada kalanya menempatkan sesuatu itu pada tempatnya yang sesuai ya. Perbuatan baik jika tidak ditempatkan pada tempat yang baik menjadi kurang bagus ya. Yang ideal itu adalah perilaku baik, cara baik di tempat yang baik dengan cara yang baik. Gih. Ini sudah mulai hening, berarti sudah 5 watt ini mungkin ya. Masih sehat Bapak Ibu? Nah, masih kuat? Alhamdulillah. Ukuran iman itu menurut hadis tadi ya, iman kepada Allah dan hari akhir ternyata tidak hanya melulu dengan ibadah vertikal, ibadah langsung dengan Allah, sholat, puasa, zakat, tetapi juga ada ibadah vertikal atau ibadah sosial. yakni apa? Berinteraksi baik dengan tetangga. Itu iman kepada Allah kalau pengen sempurna. Maka dari 77 cabang iman itu, satu diantaranya memuliakan tetangga termasuk di dalamnya. 77. Nek kurang satu berarti imannya kurang genep. Masih kurang. Artinya kurang sempurna. Dia beriman tetapi kurang sempurna. Sekarang tebak-tebakan. Ini tebak-tebakan tapi tenadis. Jenengan boleh bede-bedean. Umpamanya jenengan itu punya sesuatu yang bakal disedekahkan, bakal diinfakkan, bakal dihadiahkan kepada tetangga. Tetangganya akeh. Nah, kalau banyak kan agak riweuh. Berarti kita ambil 2 tetangga. Pertanyaannya, tetangga 1 dan tetangga 2. Menurut jenengan, tetangga mana yang paling berhak untuk mendapatkan sedekahnya jenengan? Tetangga jenengan itu punya tetangga, 2 tetangga nih. Biar gampang nih. Kalau banyak kan nanti malah bingung ya. 2 aja. 2 tetangga. Jenengan tuh punya rencana mau ngasih sesuatu nih. Bersyukur lah. Nah, syukuran kira-kira mau dikasihkan ke mana? Tetangga yang pertama atau tetangga yang kedua? Yang kurang mampu, apalagi? Yang pernah nyumbang. Apalagi? Yang paling? Dua-duanya, satu aja milihnya. Yang paling apa? Yang paling dekat. Ada yang paling ganteng gitu, apa yang paling sugih? Biar nanti ngasihnya. Dulu ada cerita ya, serang ulama itu. Nanti biar waktunya enggak melorot. Apa Bu? Pilih yang mana? Tetangga 1, tetangga 2? Ternyata ini pernah kejadian dialami oleh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Siti Aisyah radhiyallahu anha.
Dalam riwayat Bukhari, statusnya sahih, Aisyah ini berkata, ini saya bacakan dulu ininya ya, nasnya. Qultu ya Rasulullah, inna li jaraini faila ayyahima uhdiya qala ila aqrabihima minki baban. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, tepatnya bertanya, wahai Rasul, aku memiliki dua tetangga. Kepada siapa di antara keduanya aku harus memberi hadiah? Lalu Rasul menjawab, ila aqrabihima minki baban. Kepada yang paling dekat pintunya darimu. Ternyata yang pintunya lebih dekat, paling dekat. Ya. Nah, gimana kalau rumah saya itu bertolak belakang? Maksudnya ini kan perumahan, ada yang menghadap ke selatan, ini ada yang menghadap ke utara. Mana yang dekat? Padahal nempel. Yang paling dekat pintu utamanya mana? Kalau misalnya, ini misalnya nih gampangannya nih. Ini di blok A, ini blok B. Blok A nomor 9, ini blok B nomor 10 misalnya ya. Kan harus ketemu ini, muter dulu. Jauh, meskipun nempel temboknya. Menurut hadis ini, yang utama, yang paling berhak, yakni aqrabihima minki baban, yang paling dekat pintu rumahnya dengan rumahmu. Jadi kalau misalkan mau memberikan sesuatu, yang paling dekat dulu rumahnya dengan jenengan. Bukan berarti memberi kepada yang lebih jauh atau orang lain yang jauh tidak bagus, tidak baik. Boleh. Sudah saingan dengan hujan ya. Alhamdulillah, Allahumma shayban nafi'a. Intermejo ya. Ada doa-doa yang diijabah yang tidak akan ditolak. 3 golongan orang yang doanya tidak tertolak, yaitu al-imamul adil, as-shaim hatta yuktaro, kemudian al-mar'ul mazlum. 3 golongan orang yang tidak ditolak doanya adalah imam yang adil, pemimpin yang adil, orang yang sedang berpuasa, kemudian orang yang teraniaya. Dalam keterangan yang lain disebutkan bahwa di antara keadaan doa tidak tertolak adalah manakala turun hujan. Posisi kita itu sedang berpuasa dan turun hujan. Oleh karena itu kita skor, silahkan jenengan berdoa sekehendak jenengan masing-masing sambil nunggu hujannya reda. Sumonggo. Skor rumiyin. Amin amin ya robbal alamin. Doa apa? Jenengan doa apa, Mas? Enggak doa ya. Selain doa mau cepat lulus ya. Cepat lulus bagus ya, dipastikan punya ijazah ya. Kama qala Anies Baswedan, pastikan sekolah itu sampai tuntas, dilakukan dengan cara yang baik. Nek wisuda ya wisuda tenanan, 2 ijazah sing tenanan. Ben ora repot di masa yang akan datang. Itu pesannya Pak Anies Baswedan. Saya ngutip ya. Jadi doa itu di sini pas lagi hujan, pas lagi puasa, menjelang berbuka puasa. Silahkan berdoa sebanyak-banyaknya. Kata Nabi dalam hadis riwayat Bukhari, 3 kebahagiaan seseorang itu ada 3. Pernah disampaikan ya. Yang pertama al-maskanul wasi', yang kedua al-jarul sholih, dan yang ketiga al-markabul hani. 3 kebahagiaan seseorang itu, ada 3 kebahagiaan seseorang menurut Rasul, yakni yang pertama adalah tempat tinggal yang luas, yang kedua tetangga yang soleh, dan yang ketiga adalah kendaraan yang baik.
Ini Bapak-bapak pernah saya sampaikan di malam Kemisan. Karena sudah pernah mendengar, maka saya skip sedikit aja ya. Poinnya adalah termasuk kebahagiaan kita dalam hidup di dunia ini adalah punya tetangga yang soleh. Bukan tetangga yang namanya soleh, tetapi tetangga yang orangnya baik, orangnya nyenengke, demenake. Sekor meneh ya. Silahkan berdoa lagi. Sampai saya lirih aja. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. 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 Ibu-ibu yang kira-kira kena cipratan menyesuaikan boleh maju ke sini ya. Yang pinggir sini boleh ke sini. Nanti kalau takutnya basah malah mau sholat masuk angin. Bapak-bapak juga boleh yang kira aman ya kalau bapak-bapak ya. Ibu-ibu ini yang sebelah timur ya. Sekiranya nggak nyaman, lebih baik berdiri, pindah ke belakang sana atau di depan sini. Seandainya kurang nyaman ya. Ini tempatnya luas, masjidnya luas. Jadi bisa menempati tempat yang senyaman mungkin. Ini saya bicara begini terdengar tidak Bu yang belakang? Oh terdengar, oh ya alhamdulillah kalau gitu. Saya lanjut, Bapak-bapak terdengar tidak ini? Terdengar? Oh ya alhamdulillah. Saya kira kurang terdengar kan nanti malah kurang manfaat ya. Oke, hadirin rahimakumullah. Jadi kalau dalam konteks kekinian zaman sekarang, kadang orang itu merasa berisiknya bukan secara verbal langsung omong-omongan, tetapi apa? Lewat digital, lewat media sosial. Berisik. Jadi HP-nya itu tong 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 bunyi terus. Kalau ketemu langsung jarang omong-omongan, tetapi di grup WA misalnya, rame banget. Nah, itu namanya sudah fenomena sosial ya. Hampir dimaklumi. Orang bertemu, jarang komunikasi secara verbal langsung ketika bermuwajahah, tetapi di grup dia aktif. Di grup WA maksudnya. Nah, karena sedang hujan berarti kita langsung poin aja, yakni doa mohon perlindungan kepada Allah dari tetangga yang buruk. Oke. Nanti saya bacakan, jenengan tirukan nggih. Ini bacaannya gampang kok, tidak kata-kata yang sulit. Diniatkan ya, ini doanya dari Rasul SAW ketika kita sedang berpuasa, kita sedang dalam keadaan hujan. Semoga Allah ijabah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min jaris su'i fi daril muqamah fa inna jarul badiyah yatahawwalu. Allahumma inni a'udzubika
min jari su'i fi daril maqamah fa inna jarul badiyah yatahawwalu. Amin. Ya sudah dehem, berarti sudah. G. Saya artikan dulu. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk di tempat tinggal kami menetap. Karena tetangga di perkampungan yang berpindah-pindah bisa berpindah, bisa berubah. Sedangkan tetangga yang menetap tidak akan berpindah, yakni tetap dalam keadaan sesama iman, sama beriman, Islam, takwa kepada Allah. Amin ya robbal alamin. Hadirin, saya kira cukup. Nanti kita tinggal 2 menit lagi kan ini Pak Uji? Sudah? Tadi sudah ada yang DM. Oh alah. Jam 6 lebih 1 ya? Apa jam lebih 1? Lebih pas. Oke. Jadi hadirin, poin-poinnya sudah saya sampaikan. Ini masih ada satu, tapi cukuplah. Yang penting poinnya nanti dipraktekkan ketika bertemu dengan tetangga. Fayukrim, hendaklah memuliakan, atau falyuhsin, atau berbuat baik. La yudi jarohu, jangan engkau menyakiti tetangganya. Bentuk-bentuknya apa? Gangguan-gangguannya atau ketakutan dan lain-lain yang menyebabkan tetangga nggak nyaman, insya Allah minggu depan kita akan bahas ya, baik secara verbal, perilaku, ataupun sikap atau tulisan dan lain-lain. Insya Allah minggu depan kita akan kupas. Untuk pertemuan kali ini saya akhiri. Doanya tutup bersama-sama atau sama? Oh ya, kita tutup bersama-sama dulu doa kafaratul majlis ya, bukan mau buka puasa dulu. Mari kita tutup pengajian pada sore ini dengan bersama-sama baca doa kafaratul majlis. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.